Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan kita terkait dengan mata kuliah metode penelitian hukum. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan penelitian hukum. Sebelum kita masuk pada substansi perkuliahan ini, terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa dalam perkuliahan kita ini cenderung menggunakan beberapa referensi yang akan saya tulis pada halaman deskripsi pada video ini. Nah, pada dasarnya ketika kita berbicara tentang bagaimana tahapan-tahapan dalam penelitian hukum, itu pada dasarnya cenderung sama dalam setiap penelitian pada umumnya. Jadi perlu kita ketahui bahwa ada beberapa tahapan-tahapan dalam penelitian hukum. Yang pertama adalah kita mampu untuk menentukan topik ataupun judul penelitian. Di dalam membangun rancangan penelitian, pemilihan topik di sini merupakan suatu hal yang sangat penting karena inilah yang menjadi langkah awal kita untuk memulai proses penelitian. Nah, tentunya seorang peneliti itu harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum menentukan topik yang akan diteliti. Ya. Misalnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan menentukan topik apa yang akan hendak kita teliti. Dan ini sebagai langkah awal untuk bagaimana kita memulai proses penelitian. Yang pertama, topik yang hendak dipilih itu haruslah dimengerti ataupun dipahami oleh peneliti. Jadi jangan sampai misalnya kita memilih topik yang kita kurang memahaminya. Ya. Diupayakan untuk memilih topik berdasarkan keilmuan si peneliti. Nah, kita ini karena basic keilmuan kita adalah di bidang hukum, maka diupayakan topik penelitian kita adalah di bidang hukum. Kemudian yang kedua, yaitu topik tersebut haruslah menarik dan juga harus aktual. Artinya bahwa dalam menentukan topik penelitian, upayakan untuk mencari isu yang menarik. Ya. Dan juga isu tersebut harus aktual. Hal ini juga menandakan bahwa masalah tersebut menarik untuk dikaji ataupun diteliti, serta tidak ketinggalan zaman. Jangan sampai kita meneliti hal yang pada dasarnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, harus tersedia data di lapangan. Ya, jika kita menggunakan penelitian empiris. Dan juga kalau kita menggunakan
penelitian yang bersifat normatif, maka kita harus memastikan bahwa banyak referensi yang dapat kita gunakan. Kemudian yang keempat adalah topik tersebut harus memiliki nilai manfaat ketika kita melakukan penelitian. Jadi pada dasarnya untuk apa kita melakukan penelitian jika kenyataannya justru tidak memberikan manfaat apa-apa baik untuk diri kita maupun juga untuk orang lain. Jadi itulah beberapa hal yang harus kita pertimbangkan sebagai seorang peneliti dalam menentukan topik apa yang akan kita pilih untuk dilakukan penelitian. Nah, bagaimana agar kriteria topik yang ideal dapat kita dapatkan, khususnya jika kita mengacu ke keempat hal tersebut. Ya. Baik, sebelum kita menentukan topik yang hendak diambil, maka kita sebagai calon peneliti melakukan upaya pencarian. Pencarian apa? Yaitu pencarian topik yang menarik untuk dikaji. Baik dengan cara berdiskusi misalnya, membaca, ataupun melihat berita-berita dengan isu-isu yang aktual. Mencari hasil penelitian yang terdahulu, yang memberikan peluang untuk dilakukan penelitian selanjutnya. Termasuk juga di sini adalah terkait dengan pengalaman pribadi ataupun pengalaman di lingkungan kita, yang dimana pengalaman tersebut sangat menarik untuk dijadikan sebuah penelitian. Pada intinya, sesuaikan dengan konsentrasi keilmuan kita. Semakin kita memahami basic keilmuan kita, maka akan semakin mudah dalam menentukan topik penelitian. Kemudian setelah topik penelitian secara garis besarnya telah ditentukan, maka langkah selanjutnya yaitu bagaimana kita mempersempit topik tersebut dengan menentukan judul penelitian. Nah, menentukan judul penelitian, khususnya pada penelitian hukum, ini memerlukan perhatian khusus ya. Khususnya terhadap konteks dan kerangka kerja hukum itu sendiri. Berikut ini saya akan menyampaikan tips atau langkah-langkah yang dapat membantu kita untuk menentukan judul penelitian hukum. Yang pertama, pilihlah area hukum yang spesifik. Ya, jadi sebagai peneliti pada pra penelitian kita harus mampu untuk mengidentifikasi area hukum yang menjadi minat utama kita. Harus dispesifikan. Misalnya kita akan meneliti tentang hukum pidana, hukum tata negara, hukum perdata misalnya, hukum Islam, ataupun hukum keluarga Islam. Termasuk juga misalnya kita akan meneliti terkait dengan hukum adat. Jadi kita spesifikan. Jangan membuat judul penelitian yang sangat umum ya di bidang hukum. Kalau bisa dipersempit. Kemudian yang kedua yaitu tentukan isu atau masalah hukum. Jadi pilih isu atau masalah hukum yang relevan dengan basic keilmuan kita atau menarik untuk kita. Kemudian pastikan isu tersebut masih menjadi perhatian dalam komunitas hukum ataupun juga dalam lingkungan masyarakat.
Kemudian yang ketiga, yaitu kita berupaya untuk melakukan review terhadap literatur hukum. Teliti literatur hukum yang relevan untuk memahami isu-isu terkini dan kerangka kerja teoritis. Ya, kemudian kita melakukan identifikasi celah pengetahuan atau pertanyaan hukum yang belum terjawab. Jadi kita harus rajin-rajin membaca literatur hukum. Kemudian yang keempat, yaitu kalau bisa buat pertanyaan penelitian yang jelas ya. Jadi rumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik terkait dengan isu atau masalah hukum yang akan kita pilih. Kemudian yang kelima, gunakanlah bahasa hukum yang tepat. Jadi dalam menentukan judul, upayakan kita menggunakan bahasa hukum yang tepat. Pastikan bahwa judul menggunakan bahasa hukum yang tepat dan mencerminkan konteks hukum. Kemudian hindari istilah umum yang dapat memiliki makna berbeda dalam konteks hukum. Sehingga ketika misalnya orang membaca judul kita, mereka bisa langsung memahami bahwa penelitian ini adalah spesifik ke penelitian hukum. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu diskusikan dengan dosen pembimbing atau orang yang bisa dibilang ahli di bidang hukum. Minta masukan kepada dosen pembimbing ataupun teman Anda yang ahli di bidang hukum. Kemudian yang terakhir yaitu perhatikan kepentingan publik atau praktis. Ini juga tidak kalah pentingnya. Jadi kita harus mempertimbangkan apakah penelitian kita itu memiliki implikasi praktis atau relevan dalam konteks hukum masyarakat ataupun terkait dengan kebijakan publik. Itulah beberapa langkah-langkah atau tips bagaimana kita merumuskan judul penelitian hukum. Hal yang harus kita ingat bahwa judul penelitian hukum itu harus mencerminkan keahlian dan minat kita, ya, sambil tetap sesuai dengan kerangka kerja hukum dan norma-norma yang ada. Selain itu juga pastikan judul tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman dan pengembangan ilmu hukum. Ya, diharapkan judul yang akan kita buat itu dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum. Artinya di sini adalah hasil penelitian kita. Kemudian setelah judul penelitian telah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan latar belakang penelitian. Yaitu menyusun latar belakang penelitian. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam merumuskan latar belakang, khususnya pada penelitian hukum ya. Yaitu kita harus memberikan gambaran tentang objek yang akan diteliti. Yang biasanya itu
memuat norma-norma yang seharusnya diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk juga terkait dengan asas hukum misalnya. Dari pemaparan tersebut kemudian kita berupaya untuk menarasikan ya, berupaya untuk dinarasikan fakta-fakta yang terjadi. Jadi pada hakikatnya sebenarnya di dalam latar belakang itu biasanya berisi tentang apa yang menjadi atau apa yang melatar belakangi dilakukan penelitian. Menjelaskan juga permasalahan yang hendak diteliti, termasuk juga menjelaskan tentang pentingnya dilakukan penelitian terhadap masalah tersebut. Kalau Surjono Sukanto itu mengatakan bahwa ada beberapa tahapan atau konsep yang tertuang di dalam latar belakang. Misalnya yang pertama, menurut beliau, latar belakang itu harus memberikan narasi terhadap situasi dan keadaan yang dapat menimbulkan masalah yang ingin diteliti. Kemudian yang kedua, mengemukakan alasan-alasan atau sebab-sebab peneliti ingin menelaah secara mendalam masalah yang akan diteliti. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang sudah diketahui atau belum diketahui mengenai masalah yang akan diteliti. Kemudian yang keempat, pentingnya penelitian. Jadi di dalam latar belakang harus mencantumkan pentingnya penelitian, baik secara teoritis dan juga secara praktis. Dan yang kelima yaitu menurut beliau penelitian yang akan dilakukan dapat mengisi kekosongan yang dirasakan di bidang tertentu. Ya. Khususnya ini terkait di bidang hukum ya. Nah, itulah beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika kita merumuskan latar belakang. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana kita mampu untuk merumuskan masalah, ya. Jadi merumuskan masalah itu merupakan kunci utama, bisa kita katakan demikian. Merupakan kunci utama ya dalam perencanaan penelitian. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah penelitian. Yang pertama adalah kita harus paham topik penelitian. Jadi sebagai seorang peneliti diupayakan untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian yang telah kita buat tadi. Sebelum kita merumuskan masalah. Hal yang dapat kita lakukan yaitu kita bisa melakukan tinjauan terhadap literatur terkait dengan atau melakukan juga identifikasi area yang masih memerlukan untuk dilakukan investigasi. Kemudian yang kedua, upayakan jangan terlalu luas dan juga jangan terlalu sempit. Jadi rumusan masalah itu upayakan jangan terlalu luas dan juga jangan terlalu sempit. Jadi hindari rumusan masalah yang terlalu luas atau juga terlalu sempit. Rumusan masalah yang terlalu luas dapat sulit untuk ditangani karena biasanya ini terkendala di kemampuan kita ya karena sifatnya sangat meluas. Sementara yang terlalu sempit juga memungkinkan kita tidak mampu untuk memberikan ruang untuk penyelidikan yang memadai karena terlalu sempit.
Kemudian yang selanjutnya, eh, yang ketiga, yaitu gunakanlah bahasa yang jelas dan tepat. Ya, jadi gunakan bahasa yang jelas dan tepat. Hindari misalnya penggunaan frasa yang bersifat ambigu atau terlalu umum. Pastikan setiap kata dalam rumusan masalah itu memiliki arti yang jelas. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu sesuaikan dengan tujuan penelitian. Jadi sesuaikan rumusan masalah dengan tujuan penelitian kita. Biasanya pertanyaan yang diajukan seharusnya relevan juga dengan apa yang ingin kita capai melalui penelitian tersebut. Ya, ini ada hubungannya juga dengan tujuan penelitian. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi ada relevansinya. Kemudian yang kelima, kita harus mampu untuk merefleksikan kesenjangan pengetahuan. Apa maksudnya? Yaitu kita mampu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang ingin kita capai melalui penelitian. Ya, rumusan masalah seharusnya bisa mencerminkan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kemudian yang keenam, dalam merumuskan rumusan masalah, upayakan gunakan pertanyaan yang tepat, ya. Sertakan pertanyaan penelitian sebagai bagian dari rumusan masalah. Pertanyaan yang dirumuskan dengan baik itu biasanya membantu dalam memandu penelitian dan menentukan variabel-variabel yang harus dipertimbangkan ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah sesuaikan rumusan masalah dengan isu hukum yang diuraikan pada latar belakang tadi. Ya, jadi harus relevan. Jangan rumusan latar belakang kita A, terus tidak ada hubungannya dengan rumusan masalah. Ya. Kemudian kita masuk pada bagaimana menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu pada dasarnya adalah menyangkut tentang apa yang ingin dicapai dengan penelitian itu. Ya. Biasanya tujuan penelitian itu relevan juga dengan rumusan masalah. Bahkan kuantitas dari tujuan penelitian itu mengikuti jumlah dari rumusan masalah yang telah kita buat tadi. Misalnya rumusan masalah itu ada 3. Maka upayakan tujuan penelitian kita juga itu jumlahnya sebanyak 3. Ya, jadi ada keterkaitan. Saya kira terkait dengan tujuan ini bisa mudah untuk dipahami. Kemudian kita masuk pada bagaimana merumuskan manfaat penelitian. Nah, berbicara tentang manfaat penelitian di sini, biasanya ini terkait dengan output ya dari pelaksanaan penelitian kita. Pada dasarnya, manfaat penelitian itu menggambarkan tentang seberapa besar hasil penelitian tersebut dapat digunakan ataupun dimanfaatkan oleh orang lain. Baik itu misalnya untuk diri kita sendiri, para pembaca, kemudian manfaat untuk instansi terkait, kemudian termasuk juga manfaat yang dihasilkan untuk memberikan peluang ya bagi para peneliti untuk melakukan penelitian. Nah, itulah beberapa hal yang kira-kira dapat kita pelajari pada kesempatan ini.
saya sampaikan kepada para mahasiswa, khususnya mahasiswa Prodi Hukum Keluarga IAIN Sorong semester 5, untuk bisa mengerjakan tugas, ya, yaitu ini tugasnya bisa dilihat. Silakan para mahasiswa untuk membuat judul penelitian, kemudian latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan dan manfaat penelitian. Tugas ini akan kita presentasikan pada pertemuan tatap muka kita selanjutnya. Demikian perkuliahan kita pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.